Shalom, sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan lagi nama-Mu Tuhan. Kita mau memuji-Mu Tuhan dalam ibadah kali ini Bapa. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat sama-sama menerima apa yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia nyata dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah Raja segala Raja. Ini hati kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan. Mari sama-sama. Ku kan membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nyatakan imanmu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
Shalom Joyful, sesuai nama kita, Joyful. Harus tetap sukacita, tetap semangat, tetap antusias. Yes, yes, yes. Amin. Tetap sehat, terus jalan-jalan, ya, terus berkarya mencari jiwa untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih pertama untuk Bu Eka sebagai ketua PK kita yang sampai detik ini masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharingkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melakukan Bible Study atau pendalaman Alkitab, ya, dengan tema 5 jawatan gereja. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman semua sudah tahu apa itu 5 jawatan gereja, ya. Tapi bagi teman-teman yang belum, yuk siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita fokus, ya, supaya kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu bukan saja menjadi pengetahuan, tetapi menjadi rema, supaya kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Otomatis orang yang kaya dengan pengetahuan firman Tuhan, imannya pun akan bertambah. Kenapa demikian? Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Amin. Jadi buat teman-teman semua sekalian, saya minta fokus, jangan di skip video ini, ya, terus nonton sampai selesai. Karena selesai video ini akan ada kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan di mana teman-teman ini harus mengisi pertanyaan atau menjawab dari setiap pertanyaan. Nah, dari situ kita akan bisa menarik satu kesimpulan, teman-teman ini mempunyai karunia apa, jawatan apa, karunia jawatan apa, ya. Nah, oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu, ya. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini, di mana hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami menyediakan telinga kami sebagai telinga seorang murid, hati yang rindu, yang haus lapar akan firman-Mu, untuk senantiasa diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu ada di dalam kami dan kami ada dalam Engkau, maka kami akan mengalami Tuhan Yesus pribadi-Mu setiap hari, setiap waktu, dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, langsung saja fokus kepada slide-slide berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sudah siap ya? Kita langsung aja fokus ke slide yang sudah saya siapkan. Kalau teman-teman lihat ke layar, di situ ada tema pelayanan 5 jawatan gereja. Kenapa sih harus pelayanan 5 jawatan gereja ini? Apa sih sebenarnya fungsi dan tujuannya? Dan apakah masih relevan hari-hari ini? Nah, itu akan kita bahas bersama supaya kita bisa mengerti apa tujuan kita ada sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya menggambarkan pelayanan 5 jawatan gereja ini seperti sebuah bangunan. Nah, yang teman-teman lihat di sana ada 5 pilar, ya. Bangunan ini terdiri dari fondasi, 5 pilar, dan atap, bagian atap yang paling atas, ya. Nah, pelayanan 5 jawatan ini atau yang biasa disebut the fivefold ministry adalah pelayanan di mana sebagai tubuh Kristus kita wajib saling membangun satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada sebuah bangunan, fondasinya adalah firman Allah, ya. Jadi ketika kita membangun pelayanan kita, ya, difondasikan oleh firman Allah itu sendiri. Nah, pilar-pilar itu adalah 5 jawatan, 5 karunia yang akan dipakai setiap orang percaya
untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, jadi dibangunlah sebuah pelayanan. Mengarah kemana? Yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Sebagai kepala dari gereja-gereja Tuhan. Oke teman-teman, di sana bisa lihat ada apostol atau apostolik atau rasul. Kemudian ada prophet atau pelayanan kenabian. Yang ketiga ada evangelis atau penginjil. Yang keempat ada pastor atau pelayanan penggembalaan, gembala ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teacher atau pengajar, guru. Nah, kelima jawatan ini adalah pilar untuk mendukung, menopang, dan membangun tubuh Kristus. Ya, untuk membangun kerajaan Allah. Membangun dan mendukung pelayanan Tuhan di atas muka bumi ini. Arahnya kemana? Saya ulangi sekali lagi, yaitu kepada Dia yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita sebagai kepala gereja. Oke teman-teman, slide berikutnya kita mengacu kepada Efesus. Kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan membaca kepada kita semua. Ayat 11 berkata seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ini adalah ayat acuan kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Kalau kita melihat ayat 11, di sana kita menemukan 5 jawatan ya, yang seperti tadi kita bahas sebelumnya. Yang pertama rasul, nabi, ya, pemberita Injil atau penginjil maupun gembala dan pengajar. Nah, 5 jawatan ini saling mendukung untuk melayani Tuhan, membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yaitu tujuannya di ayat 12 tadi, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ingatlah, proyek kita bukanlah sekedar membangun gedung gereja. Sebab gereja sesungguhnya adalah orang-orang percaya sendiri. Nah, orang-orang percaya itulah yang disebut sebagai tubuh Kristus. Jadi kita harus membangun manusianya, bukan bangunan secara fisik, gedung. Jadi jangan salah konsep, ya. Banyak orang banyak memanipulasi lah. Entah macam-macam orang punya alasan untuk dia membangun gereja yang besar. Apakah itu salah? Enggak. Itu enggak salah. Tapi itu bukan esensi daripada ayat ini. Kalau kita kembali kepada kontekstualnya ayat ini, Tuhan menginginkan kita membangun tubuh Kristus, yaitu kita ini orang percaya, gereja Tuhan. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nah, ayat selanjutnya ya,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, tujuannya untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa mengerti ya, mengalami atau mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus, kalau kita sendiri tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kalau saya perhatikan banyak YouTuber muda ya, baru belajar sedikit teologi ya, baru belajar Alkitab seujung kuku, tapi dia bisa dengan beraninya untuk mengkritik hamba-hamba Tuhan yang sudah istilahnya apa ya, banyak makan asam garam lah dalam dunia pelayanan. Bukan kita mau meremehkan, bukan. Artinya di sini kita pakai ilmu padi nih. Semakin berisi, semakin menguning, semakin menunduk. Ya, jangan merasa sudah tahu Alkitab sedikit terus kita menjudge orang, menghakimi orang lah, kamu gak ini. Nah, itu hati-hati. Oke. Tetapi biarlah karunia yang ada pada kita pakai dengan penuh kasih untuk membangun satu dengan yang lain. Amin, teman-teman. Haleluya. Kita lanjut ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing ya, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ini hati-hati. Penting sekali setiap tubuh Kristus, setiap orang percaya diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ini tugas siapa? Tugas kita bersama yang difasilitasi oleh gereja lokal. Gereja lokal harus mencanangkan program ya, Bible study, kelas demi kelas, supaya apa? Ada pemahaman, pengertian akan firman Allah secara merata. Jangan berharap jemaat akan bertumbuh dewasa apabila jemaat tidak dibantu dengan fasilitas kelas pengajaran sehat daripada firman Tuhan kepada mereka. Jadi kita mari sama-sama, ada peka ya, kita sharing firman Tuhan. Ada masalah, tanya teman-teman kita yang kita sudah saling percaya, sudah kayak keluarga, saling mendoakan. Nah, itu hal yang benar. Itu hal yang benar. Ketika ada sekte-sekte sesat, ada pengajaran-pengajaran sesat datang kepada kita, saya kasih contoh ya, kayak Saksi Yehova, Mormon ya. Ini kita harus hati-hati karena mereka melenceng dari kebenaran firman Allah yang kita pegang. Karena selain Alkitab LAI yang mereka pegang, mereka juga punya kitab sendiri. Seperti Mormon, ada kitab Mormon. Saya pernah ke gereja mereka, saya ikuti kelas mereka juga. Dan pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia yang kita pegang saat ini, yang kita percaya adalah sebagai firman Allah. Jadi hati-hati, pengajaran ini penting ya, saudara-saudaraku. Ya, supaya ketika jemaat menghadapi ajaran-ajaran sesat, mereka tidak terombang-ambing, tidak kebingungan, sehingga mereka resah, gelisah, mereka tidak tahu mau pegang kepada sau yang mana, berpijak kepada kebenaran yang mana. Nah, ini penting. Ini tanggung jawab kita bersama yang harus difasilitasi oleh gereja. Oke, berikutnya jawaban yang tadi saya bilang itu dalam Efesus 4 ayat 11, ada rasul, nabi, penginjilan, gembala, dan pengajar ya. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman sekalian. Nah, ada pertanyaannya, mari kita bahas satu persatu ya. Apakah jawatan gereja masih relevan? Ayo kita bahas ya. Kita mulai dengan rasul. Nah, siapakah rasul? Ya, apa fungsi dan tujuan mereka, tugas mereka? Dalam eklesiologi dan teologi Kristen. Eklesiologi itu ada dua kata, saya jabarkan sebentar. Eklesia dan logi. Ilmu gereja, ilmu yang berbicara tentang gereja Tuhan. Teologi adalah Tuhan, logi adalah ilmu. Jadi ilmu yang berbicara tentang
Tuhan atau Allah itu sendiri. Jadi dalam eklesiologi dan teologi Kristen, para rasul dalam bahasa Yunani, bahasa asli dalam Perjanjian Baru adalah apostolos, yang artinya jamak, ya. Mereka jamak, bukan tunggal, bukan satu. Jamak, lebih dari satu. Artinya mereka banyak, ya. Atau apostoloi. Mereka adalah murid-murid yang menyaksikan secara langsung karya-karya Yesus semasa Yesus hidup di dunia ini sampai dia terangkat ke surga. Mereka adalah tokoh sentral dari kabar baik atau kabar keselamatan. Mereka adalah utusan atau duta kerajaan Allah dan bertugas untuk mendirikan jemaat-jemaat baru. Pertanyaannya, mereka orang percaya? Amin. Mereka tubuh Kristus? Amin. Sama dengan kita dong. Ya, betul. Kita diutus sama seperti rasul. Rasul artinya diutus. Ya, kita diutus nggak? Diutus. Berarti kita rasul dong? Oh, belum tentu. Ya, kita akan bahas. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kesimpulan. Jadi para rasul adalah orang-orang yang diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Loh, saya juga loh Pak Kris. Berarti saya rasul dong. Wah, senang sekali. Belum tentu. Sabar. Oke? Jadi sekalipun arti rasul adalah utusan dan semua orang percaya juga diutus untuk memberitakan Injil, namun bukan berarti bahwa semua orang percaya dapat disebut sebagai rasul. Ya? Sekalipun kita pun diutus sebagai penginjil untuk memberitakan Injil, belum tentu kita disebut rasul. Why? Kenapa? Istilah rasul, jawabannya adalah istilah rasul mempunyai makna khusus di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu utusan-utusan langsung Tuhan Yesus. Jadi Yesuslah yang mengutus secara langsung mereka, ke-12 muridnya. Nah, mereka inilah yang disebut rasul. Para rasul ini terutama adalah ke-12 muridnya yang selalu bersama-sama dengan Yesus ketika ia melayani di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri yang menggelari atau mengadakan menobatkan ke-12 muridnya itu sebagai rasul. Saudara bisa membaca di dalam Lukas 6 ayat 13. Saya akan baca kepada kita Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, ya, memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, ya. Jadi dia pertama-tama mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Di dalam Matius, ya, dalam kitab Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, teman-teman bisa baca di sana, bisa catat ya, nanti dibaca aja ya. Di sana Matius 10 ayat 1 sampai 15, perikopnya itu Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya, itu ayat 1 sampai 4. Terus ayat 5 sampai ke 15 itu perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi Yesuslah yang memanggil ke-12 rasul dan Yesus sendirilah yang mengutus ke-12 rasul atau murid-muridnya sendiri. Ya. Jadi saudara dan saya sampai sini sudah cukup mengerti ya. Berikutnya itu di luar ke-12 rasul tersebut masih ada sejumlah rasul lain. Ini yang perlu kita ketahui ya. Masih ada rasul lain yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Hal ini terbukti dari pernyataan Rasul Paulus bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasulnya, kecuali Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 ya rasulnya, lalu kepada semua rasul pun dia menampakkan diri. Itu di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7 yang tadi saya sampaikan. Saudara bisa baca nanti ya. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Ya, saya bacakan aja. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya, tentu saja kedudukan ke-12 rasul pertamanya, 12 murid itu, ya. Jadi tadi kan 11, setelah Yudas Iskariot tidak ada, digantikanlah dengan Matias. Nah, makanya disebut 12 murid karena ada pengganti daripada Yudas Iskariot, yaitu Matias. Ya, sangat unik dan tak tergantikan. Jadi ke-12 rasul ini adalah rasul mula-mula gitu loh. Rasul pertamanya. Tapi bagaimanapun rasul tidak terbatas ya. Tuhan Yesus masih memanggil sejumlah rasul lain. Di Alkitab Perjanjian Baru paling tidak ada 7 rasul lain di luar 12 murid Tuhan Yesus yang pertama tadi. Ya, salah satunya namanya Lafit. Tulisnya Lafite. Wanita berumur 55 tahun. Ya, setengah abad, lebih daripada setengah abad. Tugas utama para rasul adalah memberitakan Injil dan mendirikan gereja di berbagai tempat. Mereka juga menjadi pemimpin utama gereja Tuhan pada masa Perjanjian Baru. Setelah para rasul di Alkitab meninggal, para rasul-rasul yang di Alkitab meninggal, tidak ada lagi rasul pada masa kini. Nah, sampai di sini mulai ada titik terang ya. Tapi ada tuh pendeta-pendeta yang ngaku, ada jemaat yang mengaku lah ya. Saya nggak dengar dari pendetanya langsung, tapi saya dengar pernah dari jemaatnya. Pendeta saya itu rasul. Ya, dia buka gereja di mana-mana. Oh, sabar dulu ya. Jangan buru-buru, jangan terburu-buru. Selanjutnya kita akan belajar tentang nabi. Jawatan berikutnya adalah nabi. Secara garis besar, nabi adalah seorang yang mengutarakan kebenaran Allah kepada orang lain. Ya. Kata nabi berasal dari bahasa Ibrani, yaitu nafi. Nafi yang diterjemahkan sebagai jubir atau juru bicara, yang diambil dari ekspresi Ibrani nif swatayim. Bisa ikuti dengan saya cara bacanya, nif swatayim, yang berarti buah dari bibir. Kalau bahasa kita sekarang ini buah bibir. Jadi dia itu juru bicara, dia itu jubirnya Allah gitu loh ya, perantaranya Allah. Nah, itulah nabi. Para nabi juga dipanggil sebagai penglihat. Kalau orang sini bilang bahasa yang kekinian itu kayak indigo gitu ya. Mereka bisa melihat masa depan, paranormal. Tapi beda. Paranormal dengan nabi beda. Paranormal saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Tapi nabi itu dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena apa yang dilihat oleh nabi dan dia ucapkan, itulah yang akan terjadi. Karena itu firman Allah. Ya, jadi bisa dibedakan. Kalau paranormal bukan dari Tuhan. Ya, itu kebohongan semua, bisa dipastikan dan bisa dibuktikan. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan adalah omong kosong. Ya. Jadi pertanyaannya, nabi masih ada nggak sampai saat ini? Ini penting. Ini pertanyaan ini penting nih. Kalau kita lihat itu ada satu anak Tuhan di YouTube itu kan terkenal, siapa itu ya, yang di luar negeri mengakui nabi ke-26 ya. Buat saya sih mungkin beliau sedang bercanda gitu loh. Itu yang saya nilai. Tapi kita nggak bahas itu ya. Ini di luar konteks. Jadi para nabi yang tadi saya katakan dipanggil sebagai penglihat karena pemahaman rohani mereka atau kemampuan mereka untuk melihat ke masa depan. Oke teman-teman, nabi itu adalah mereka yang mendapat pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umat Tuhan, baik secara lisan maupun tulisan. Lewat pesan Tuhan tersebut, nabi menghibur, menasehati, menguatkan, mengingatkan, menegur, bahkan menghukum umat Tuhan. Wow, ini tugas seorang nabi
Ya. Peran nabi lebih dominan di dalam perjanjian lama. Kitab yang kita pegang, saudara. Ya, di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, peran nabi pun sangat penting, walau tidak sedominan di perjanjian lama. Bersama para rasul, para nabi adalah pemimpin gereja Tuhan. Kenapa tidak? Karena waktu zaman rasul, ya, zaman Yesus lahir sampai dia melayani, disalibkan sampai mati, itu mereka namanya orang Yahudi, Yudaisme, mereka masih mempercayai yang namanya nabi. Karena mereka masih hidup dengan gaya hidup perjanjian lama. Ya, seperti itu. Jadi sampai kepada zamannya Yesus, nabi masih berperan dalam kepemimpinan gereja Tuhan. Sekalipun mereka melayani berkeliling di berbagai tempat. Bahkan ada sejumlah nabi di Alkitab yang juga merupakan rasul sekaligus. Ya, ini perlu kita ketahui. Salah satu fungsi atau tugas seorang nabi adalah bernubuat. Dan nubuat adalah bagian dari pesan Tuhan kepada nabinya. Tetapi jemaat biasa pun dapat bernubuat sekalipun mereka bukan nabi. Ya, contohnya adalah putri daripada Filipus yang memiliki karunia nubuat. Itu di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Tetapi bukan para nabi atau nabiah. Nabiah itu panggilan untuk nabi perempuan, ya. Nabi dan nabiah. Ya. Lagi pula nubuat adalah salah satu karunia Roh Kudus bagi orang percaya, bukan hanya bagi nabi. Jadi meskipun para nabi tidak ada lagi pada masa kini, karunia nabi masih ada, yakni karunia bernubuat. Sampai di sini paham ya? Nabi, rasul sudah selesai. Ini kesimpulan saya. Itu berbicara tentang jabatan, kedudukan, posisi. Tetapi karunia rasul, karunia kenabian masih bekerja sampai detik ini, sampai kepada akhir zaman. Paham ya? Antara kedudukan dan karunia. Jadi kalau saudara dan saya bisa bernubuat, bukan berarti kita nabi. Itu karena kita dipenuhi dengan karunia kenabian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini perbedaan yang harus saudara pahami. Oke? Paham sampai di sini ya? Nabi sudah tidak ada. Tetapi karunia nabi masih berlanjut sampai detik ini. Karena itu di dalam Alkitab berkata, anak-anakmu akan mendapatkan mimpi, taruna-taruna muda mereka akan bernubuat. Nah, itu karena apa? Pekerjaan daripada Roh Kudus. Kenapa sampai ada nabi pada perjanjian lama? Karena karunia kenabian itu Allah melalui Roh Kudus menghinggapi orang-orang tertentu, tidak semua orang. Ya. Allah memakai orang-orang tertentu sebagai partner, rekan kerja Allah di muka bumi ini. Oke, jadi perlu dicatat masa nabi-nabi dimulai itu pada saat Musa sampai Maleaki. Nah, kitab terakhir dari perjanjian lama adalah Maleaki. Setelah itu Tuhan tidak berfirman selama 400 tahun sampai datangnya Yesus ke dalam dunia. Saudara, teman-teman semua, kalau lihat kitab setelah ayat lembaran terakhir dari kitab Maleaki, itu ada satu lembar kosong sebelum masuk ke perjanjian baru. Lembaran kosong itu bukan berarti tidak ada artinya. Itu ada artinya. Itu artinya apa sih? Artinya selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Jadi selama 400 tahun itu Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak berfirman. Jadi lembaran kosong itu adalah 400 tahun Tuhan berdiam diri. Tidak berfirman artinya. Oke, kita bahas selanjutnya adalah penginjil. Penginjil adalah seseorang yang memberitakan kabar baik. Dalam kata lain, seseorang pengkhotbah Injil atau misionaris.
Ya. Seseorang yang mempunyai karunia penginjilan seringkali pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil dan menyerukan supaya bertobat. Ya, itu penginjil. Karena penginjil adalah yang berpergian, ya. Mereka juga kadang berpergian dengan para rasul, ya. Meski para rasul juga memberitakan Injil, namun mereka tidak disebut sebagai pemberita Injil di Alkitab. Istilah pemberita Injil hanya disebut 3 kali di Alkitab, ya, dan hanya dikenakan kepada 2 tokoh Alkitab, yakni Diakon Filipus, itu di dalam kitab Para Rasul kitab Para Rasul 21 ayat 8. Catat aja deh, ya. Dan Timotius 2 ayat Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan Timotius 2 Timotius. Saya sampai salah-salah ngomong. 2 Timotius 4 ayat 5. Ya. Gelar pemberita Injil diberikan pasti karena efektivitas pekerjaan Diakon Filipus dan Timotius dalam memberitakan Injil. Mereka sangat giat. Mereka sangat luar biasa dan semangat sekali memberitakan Injil. Ya. Istilah penginjil di sini, ya, tentunya bukan hanya sebutan, tetapi semacam posisi resmi di gereja mula-mula di bawah para rasul dan nabi. Itu di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11. Hal ini mengindikasikan bahwa Diakon Filipus dan Timotius, ya, setelah bertahun-tahun berkarir dalam pemberitaan Injil di berbagai wilayah dan kota, diakui oleh gereja mula-mula sebagai seorang pemberita Injil. 2 pribadi ini, ya, bahkan mungkin ditabiskan oleh mereka. Meskipun para penginjil di dalam Alkitab telah meninggal, namun masih banyak penginjil saat ini, meskipun artinya tidak sama dengan di 5 pelayanan di dalam Alkitab. Jadi penting kita gereja Tuhan untuk menciptakan penginjil-penginjil baru. Selain kita menginjil, kita menciptakan penginjil-penginjil baru. Ayo, gereja lokal, mari kita memfasilitasi jemaat Tuhan, mengequip mereka, melatih mereka, memperlengkapi mereka untuk siap diterjunkan, untuk siap diutus, memberitakan Injil kebenaran Allah. Amin. Selanjutnya kita akan bahas tentang gembala. Nah, istilah gembala pada masa kini sering hanya menunjuk pada kepemimpinan puncak pada sebuah organisasi gereja lokal yang berlaku seperti seorang manajer dan bukan sebagai bapak, ya, dengan fungsi sebagai seorang equiper yang saya bilang, atau yang melengkapi orang percaya supaya orang percaya berfungsi dalam pelayanan penggembalaan. Gembala adalah istilah hiasan bagi para pemimpin gereja di Alkitab. Alkitab berkata bahwa Kristus adalah kepala gereja. Dialah pemimpin gerejanya. Namun ketika Kristus naik ke surga, maka para muridnya menjadi pemimpin gereja secara nyata, yang bertanggung jawab kepadanya sebagai gembala agung. Itu saudara bisa baca dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama, ya, adalah ke-12 muridnya, yang adalah para rasul. Lalu rasul-rasul lainnya seperti Paulus, ya, para rasul memimpin gereja mula-mula secara kolektif, ya. Petrus adalah pemimpin utama gereja mula-mula karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan tugas kepada Petrus, ya. Sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus Matius 16 ayat 17 sampai 19. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya atau gerejanya. Itu di dalam Yohanes pasal 21. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Ketika jumlah anggota gereja bertambah dan jumlah gereja lokal juga bertambah di berbagai tempat, maka para pemimpin baru mulai muncul. Nah, itu kekristenan, harus kayak gitu. Kekristenan yang sehat, gereja yang sehat. Pemimpin menghasilkan pemimpin yang baru. Ada tongkat estafet. Itu baru namanya gereja yang sehat. Oke, selain para rasul sebagai pemimpin utama di gereja-gereja perjanjian baru, kemudian muncul juga jabatan-jabatan baru, yakni penatua, ya, yang membuat para rasul yang membantu para rasul di dalam memimpin gereja.
Jadi gembala yang dimaksud di sini pastilah para penatua jemaat. Oke. Para penatua diangkat oleh para rasul-rasul. Itu di dalam kisah para rasul 14 ayat 23. Atau wakil rasul. Titus pasal 1 ayat 5. Dari antara jemaat dengan persyaratan-persyaratan tertentu, itu dalam 1 Timotius 3 ya. Ada persyaratan-persyaratan itu dalam memilih penatua, penilik jemaat ya. Ada syarat-syaratnya. Saudara baca aja di sana. Para rasul sendiri sebenarnya juga termasuk penatua. 1 Petrus 5 ayat 1, 3 Yohanes 1 ayat 1 ya. Baca semuanya itu. Catat aja teman-teman ya. Pada saat rasul-rasul masih hidup, penatua-penatua adalah pemimpin kelas 2. Jadi rasul di atas, di bawahnya penatua. Ya. Di bawah rasul-rasul, posisinya mereka tepat di bawah rasul-rasul. Tetapi setelah generasi rasul tidak ada lagi, para penatua ini menjadi pemimpin-pemimpin tertinggi di masing-masing kota atau gereja lokal. Ya. Jadi para penatua ini disebut juga sebagai penilik atau gembala yang merupakan fungsi mereka dalam menggembalakan jemaat. Tampaknya mengambil model sinagog Yahudi deh, ya. Dan kepemimpinannya adalah kolektif atau jamak. Ya jadi nggak heran lah kalau mereka ambil metode atau model sinagog Yahudi karena mereka pun orang-orang Kristen atau jemaat mula-mula ini mereka dulunya kan Yahudi juga. Ada Yahudi ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke jawatan berikutnya adalah pengajar. Hati seorang pengajar adalah kebenaran. Nah, ini penting. Ini basicnya. Seseorang yang haus akan kebenaran, biasanya dia ini punya karunia pengajaran karena dia gali terus kebenaran firman Tuhan. Ketika dia mendapatkan harta yang berharga, kebenaran firman Tuhan, dia rindu, ada satu dorongan yang kuat untuk dia menyampaikan kepada orang lain, meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia dapati itu adalah kebenaran. Ya, jadi ingat, hati seorang pengajar adalah kebenaran. Guru sangat tertarik kepada hal kualitas. Ya, seorang guru sangat tertarik kepada hal kualitas dalam detail-detail lebih daripada gambaran besarnya ya. Saudara bisa baca di slide itu sendiri ya. Selanjutnya itu fungsi jawatan pengajar adalah ini. Pengajar itu mengembangkan hikmat dan pengetahuan akan Allah dalam jemaat, serta menjaga jemaat supaya tidak diombang-ambingkan ke berbagai macam angin pengajaran. Saya suka sekali ada satu gereja ketika dia mengundang pembicara dari luar. Setelah pembicara ini selesai berkhotbah, gembalanya mereka sendiri naik ke mimbar. Dengan berani, tentunya dengan attitude yang baik. Dia menepis pengajaran dari pembicara yang dari luar tadi. Dia menjelaskan kebenaran kepada jemaatnya. Kenapa dia melakukan demikian? Dia berani mengambil resiko itu. Dia tidak khawatir kalau nanti pembicara ini tersinggung. Dia tahu posisinya sebagai gembala sekaligus juga pengajar. Dia bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan kerohanian daripada jemaatnya sendiri. Nah, ini baru hebat. Keren. Ya. Dia harus menyatakan kebenaran. A, B, B. Jadi pengajar itu dia punya tugas, ya, fungsinya. Saya kembalikan sekali lagi. Mengembangkan hikmat dan pengetahuan Allah dalam jemaat,
dan juga menjaga jemaat supaya tidak diombang-ambingkan ke dalam berbagai macam angin pengajaran yang sesat. Oke. Pengajar sebagian orang melihat bahwa gembala adalah dua istilah yang menunjukkan pada jawatan yang sama. Jadi pengajar dan gembala ini, kalau sebagian orang melihat, adalah jawatan yang hampir sama. Jadi dia menggembalakan dan dia juga mengajar. Seperti contoh cerita yang tadi saya sampaikan. Karena memang salah satu tugas gembala adalah mengajar jemaat. Meski demikian, hal ini juga bisa menunjuk pada dua jawatan yang berbeda, sekalipun fungsi dan tugasnya sangat mirip. Istilah gembala lebih pada kepemimpinan jemaat lokal yang menetap, tidak mobile seperti halnya para rasul, nabi, dan pemberita Injil. Sementara pengajar lebih pada fungsi mengajar, sekalipun boleh jadi ia seorang gembala juga. Tapi pengajar juga bisa melayani di berbagai gereja lokal. Jadi dia bisa mobile, dia bisa keliling, tidak terkungkung di satu gereja begitu saja, tidak menetap di satu atau lebih gereja lokal gitu loh, seperti halnya gembala ya. Dan jika pengajar itu juga seorang gembala, maka dia adalah pengajar yang lebih mumpuni atau berkarunia, seperti yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Oke teman-temanku sekalian, kita masuk ke slide berikutnya. Tadi itu kan sudah ada penjelasan tentang 5 jawatan. Kalau teman-teman belum mengerti, ada yang belum dipahami, bisa japri saya secara pribadi, WA saya secara pribadi ya. Nah ini kita lanjut ke apa tujuan 5 jawatan gereja. Kita kembali ke ayat acuan kita tadi, Efesus 4 ayat 11-16. Yang pertama, memperlengkapi dan saling membangun tubuh Kristus. Yang kedua, mencapai satu iman dan pengetahuan tentang Allah, dewasa dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang menyesatkan. Ini ya. Dan yang terakhir, bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ya. Oke, nah ini selanjutnya daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini adalah wajib untuk teman-teman isi ya. Saya suka menjaga dan mengasihi orang lain. Ini suatu pernyataan. Apakah pernyataan ini ada di dalam diri Anda? Kalau memang ada, Anda bisa isi di kolom ini. Jadi totalnya ada 45 pernyataan. Nah, saya kasih contoh ya. Nomor 42, kita mulai dari 42. Saya sering melihat dan berkata tajam untuk inti sebuah masalah. Apakah itu saya? Kita cari nomor 42. Nah, 42. Kalau tidak, enggak usah dicentang. Tapi kalau iya, kita centang. Kembali lagi ke pernyataan berikutnya. Saya berjalan sebagai orang yang menarik. Apakah itu saya? Contoh, kayak Pak Ogan, ganteng gitu ya. Wah, oh iya itu saya, menarik. Saya jalan, wah gitu. Berikutnya, saya berdiri bersama orang-orang ketika mereka ada masalah. Apakah itu saya? Ya, itu saya. Centang. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lihat bahwa oh iya ini jawatan saya di mana. Nah, totalnya berapa ya? Ada angka Romawi 1 2 3 4 5. Ini jawatan. Kalau Anda lebih banyak totalnya di Rasul, ada nanti kelihatan. Kalau lebih banyak totalnya di sini, berarti Anda di penginjil. Yang ke Romawi 3 tadi maksud saya ya. Seperti itu. Oke teman-teman sekalian, hanya itu saja dulu. Terima kasih buat perhatiannya ya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa disampaikan melalui Mbak Eka atau langsung japri ke saya. Terima kasih. Oke Joyful, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan saya berdoa menjadi berkat buat kalian semua yang sudah menyaksikannya. Dari sini teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan apa itu 5 jawatan gereja, tujuan dan fungsinya,
apakah masih relevan? Ya, teman-teman sudah bisa menjawabnya, ya. Dan tidak lupa saya ingatkan lagi bahwa akan ada kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus isi, dan tolong kirim kembali via WA atau Telegram, terserah ya, kepada Ketua PK Korking, ya, supaya dari situ kami bisa melihat ya secara keseluruhan dan mengambil kesimpulan sebenarnya Anda ini berdasarkan data Anda ini dikarunia jawatan mana, ya. Nah, ketika sudah tahu itu, teman-teman jangan diam. Nah, tugas kami untuk mengequip atau memperlengkapi, ya, membangun saudara, membantu Anda untuk mengasah karunia jawatan itu yang sudah Tuhan taruh dalam Anda. Tinggal diarahkan, dan tujuannya ke depan Anda pun harus saling membangun tubuh Kristus untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin teman-teman, tetap semangat. Doa saya selalu menyertai kalian semua, tetap sukacita, tetap sehat, jalan-jalan cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Shalom Joyful. Saya percaya pada malam hari ini kita sudah diberkati dengan pengajaran kita tentang 5 jawatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita masing-masing. Untuk itu, setelah ini saya harap semua bisa mengisi kuesioner yang sudah disediakan di sini, sehingga kita dapat mengetahui di antara 5 jawatan ini teman-teman Joyful di sini termasuk yang mana. Dan jika kita sudah mengetahuinya, maka kita nanti akan mengarahkan, akan mengasah karunia yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa memaksimalkan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, nanti lebih jelasnya kita bisa bahas di grup Joyful. Untuk itu kita akan mengakhiri Bible study kita malam hari ini. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam channel YouTube Joyful, sehingga kami bisa belajar tentang 5 karunia jawatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah pada malam hari ini kami boleh mengerti
artinya masing-masing, dan kami bisa mengisi kuesioner yang sudah disediakan di sini, dan kami mau mengasah karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami saksi-Mu, dan biarlah kami melalui 5 karunia jawatan ini boleh saling melengkapi satu sama lain, dan ajarilah kami Tuhan semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami mengakhiri Bible study kami pada malam hari ini. Biarlah berkat karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat hikmat, akal budi selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Kak Kris yang sudah menyampaikan firman-Mu tentang 5 jawatan ini. Biarlah Kau memberkati dan memakai hamba-Mu ini semakin heran dimanapun hamba-Mu ini berada. Kau juga memberkati teman-teman kami yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya, juga teman-teman kami dan seluruh orang yang mengikuti Bible study kami malam hari ini. Engkau memberkati, dan biarlah mereka juga bisa menemukan jawatan apa yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mau tutup ibadah kami pada malam hari ini, Bible study kami pada malam hari ini. Sekali lagi kami berkati seluruh anggota Joyful dan seluruh orang yang sudah menyaksikan YouTube kami pada malam hari ini. Berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari malam hari ini sampai selama-lamanya Engkau datang untuk menjemput kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.